Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, jumpa lagi dengan channel Agro Tunggal, channel tentang agribisnis dan agroindustri. Pada kesempatan kali ini saya akan mengenalkan beberapa jenis dari tanaman hias indoor. Jadi tanaman hias koleksi yang ada ini khusus untuk tanaman-tanaman yang tahan apabila ditaruh di dalam ruangan. Apa-apa saja yang menjadi koleksinya? Mari ikuti terus. Ini adalah koleksi jenis monstera, jadi sekelas dengan janda bolong. Jadi ini saya memiliki koleksi dua jenis, yang satu yang daunnya sobek dan berlubang, monsteranya, kemudian satu jenis lagi yang tidak berlubang. Ada juga yaitu dari jenis-jenis sansevieria. Ini sansevieria ini sangat bagus untuk ditaruh di ruangan. Di samping memang cukup tahan apabila ditaruh ruangan ber-AC juga. Ini fungsinya juga menyerap radikal-radikal bebas yang ada di ruangan. Ini ada jenis-jenis macam-macam, ada yang agak kekuningan, ada yang jumbo, juga ada yang bibir lingirnya kuning, juga ada yang mini. Yang ini ada yang hijau, yang kobra, juga ada yang apa ini, kalau nggak salah pagoda apa ya, kalau nggak salah. Ini adalah jenis-jenis sansevieria. Kemudian juga ada jenis lain yaitu brekele. Nah, ini brekele yang variegata, ada kuning-kuningnya ya, campur-campur. Jadi yang variegata. Nah, ini jenis di kelompok ini yang merupakan jenis-jenis yang saya taruh di halaman depan. Kemudian ada jenis hanjuang. Nah, ini hanjuang ada dua macam, yang satu yang daunnya keriting ya, yang satu daunnya yang menjulur. Nah, ini ada yang sesuai mitos, ada yang percaya bahwa hanjuang itu sebagai penolak makhluk halus yang jahat. Kemudian jenis lain ini di kelompok ini ada palem ya, jenis palem. Ini palem gading, ini juga cukup tahan ya, di dalam ruangan. Hanya memang penyakitnya itu hamanya ini sama dengan sansevieria, jadi kutu putih itu penyakitnya. Dan kalau ditaruh di dalam ruangan itu kutu putih itu sangat cepat berkembangnya, sehingga dia suka kondisi yang hujan, lembab, dan suhu dingin, itu berkembang dengan cepat. Kemudian di sebelahnya adalah kelompok cemara. Ini cemara Norfolk, ini juga cukup tahan di dalam ruangan karena dia relatif tahan agak kering, sehingga ini penyiramannya juga tidak terlalu sering. Kemudian selanjutnya di sampingnya ini adalah jenis suci ya, ini suci, tapi jenis suci yang untuk hias ya, bukan suci yang dipakai untuk pewarna masakan, itu jenisnya lain. Ini khusus yang untuk hias. Ini juga jenis yang cukup tahan di dalam ruangan dan bentuknya juga cukup indah, hijau, sehingga sangat cocok apabila ditaruh di dalam ruangan. Ini juga sama penyakitnya, ini kutu putih nih, kalau udah lama ditaruh di dalam ruangan ber-AC, wah, kutu putih menyebar terutama di kuncup-kuncup yang muda. Selanjutnya adalah anthurium. Jadi ini anthurium juga tahan di dalam ruangan, cukup bagus ya, bentuknya
Ini cocok untuk taruh di dalam ruangan. Dan anthurium ini sengaja saya taruh dan saya atapin karena kalau kena hujan terus menerus nanti akan busuk akarnya, dan kalau kena sinar matahari yang terik langsung juga akan kebakar daunnya. Sehingga ini sengaja saya taruh di rak-rak yang saya atapin gitu ya, dengan atap yang plastik. Ini jika matahari tembus tapi tidak langsung, baru udah kesaring ke plastik. Kemudian jenis lainnya ada jenis-jenis sirih. Ini koleksi ada beberapa macam ya, dari sirih gading, ada sirih Belanda gitu ya. Ini jenisnya, ini juga jenis yang tahan di dalam ruangan dan bagus juga. Biasanya kalau di hotel-hotel ditaruh di kamar mandi, cukup dipotong tangkainya kemudian ditaruh dalam air, nanti akan tumbuh akarnya. Kemudian jenis wali songo. Nah, wali songo ini punya dua macam saya, yaitu wali songo yang variegata, ini yang ada kuning-kuningnya. Ini relatif kecil, lebih perdu dibanding yang hijau. Nah, ini wali songo yang lain yang ini bisa sampai ukuran besar dan cepat pertumbuhannya. Ini daunnya mengkilat ya. Dan sering kalau di hotel-hotel kita jumpai itu banyak dipakai untuk hiasan indoor, di lorong-lorong ya, di restorasi itu banyak menggunakan tanaman wali songo. Ya, koleksi selanjutnya adalah jenis-jenis bambu ya. Ini ada yang daunnya total kuning, ada yang kuning, ada yang hijau gitu ya. Ini macam-macam dari jenis-jenis bambu. Ini juga sangat tahan ya. Sangat tahan di dalam ruangan. Penyakitnya sama, kutu putih ya. Jadi kalau udah ditaruh di ruangan apalagi ber-AC, itu daun-daun mudanya penuh dengan kutu putihnya, sehingga harus segera di treatment. Kemudian jenis palem, ini ada palem, ada satu lagi yaitu palem bergu. Ini juga tanaman yang tahan di dalam ruangan ini, dan apabila udah tinggi nanti akan tumbuh rumpun baru di bagian bawah. Ini tanaman yang tahan juga di dalam ruangan dan daunnya juga cukup mengkilat, cukup bagus gitu ya. Nah, cuman kalau ini masalahnya disukai oleh hama, itu hama pemakan daun, itu banyak sekali belalang-belalang, ulet itu, nanti daun-daunnya pada patah, pada sobek, itu karena suka. Dan ulet itu kadang-kadang suka untuk sebagai sarang, jadi daunnya dipotong, dilinting, nah kemudian di dalamnya ada ulatnya. Koleksi selanjutnya adalah jenis karet kebo. Nah, ini beberapa waktu yang lalu ini sempat ngetren. Konon karet kebo ini memang selain memang cukup tahan ditaruh di dalam ruangan, juga banyak sekali manfaatnya. Kemudian khusus untuk koleksi yang ada di rak-rak ini ada campur-campur, karena ini sebetulnya hanyalah proses perbanyakan. Jadi ada perbanyakan melalui pucuk, ada juga perbanyakan mulai dibongkar kemudian dipisah-pisahkan dari rumpun gitu. Nah, ini khusus memang saya taruh di rak-rak ini supaya lebih terkontrol, sehingga tidak sampai lepas dari pengawasan, supaya bisa tumbuh dengan baik. Oke, demikian sobat, barangkali koleksi daripada tanaman-tanaman hias indoor yang barangkali teman-teman berminat untuk berkoleksi, monggo dicari di tempat tanaman hias. Dijamin ini tanaman-tanaman jenis ini itu tahan apabila ditaruh di ruangan, dan baru sekali-sekali nanti ditaruh keluar dikenakan matahari. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyaksikan video ini.
Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share apabila konten dari video ini dirasa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di channel Agrotunggal berikutnya.